الفاتحة. الفاتحة. Kitabul Ilm, Abwabul Ilm, wa kharrajat Tabarani bi isnadih. Terus yang kedua itu awal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kharrajat Tabarani bi isnadih an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalilul ilmi khairun min katsiril ibadati wa kafa bil mar'i fikhan idza abadallah wa kafa bil mar'i jahlan idza u'jiba bi ra'yihi. Qalilul ilmi, sedikitnya ilmu, khairun, lebih baik, min katsiril ibadah, dari banyaknya ibadah. Ilmu yang dimaksud di sini yang lebih utama, yang lebih baik daripada ibadah yang dimaksud adalah ilmu agama. Jadi ketika ilmu dalam hadis yang dimaksudkan artinya ilmu agama, bukan ilmu dunia, bukan ilmunya orang-orang yang di sekolahan, itu bukan. Maksudnya adalah ilmu agama yang kita pelajari hari-hari itu. Karena yang akan bermanfaat bagi seseorang dalam kehidupannya di dunia yang sementara dan di akhirat yang selama-lamanya hanyalah ilmu agama. Ilmu dunia akan bermanfaat di dunia terkadangan dan tidak ada manfaatnya di akhirat sama sekali. Maka Sayyidi Al-Walid rahimahullah, beliau menggambarkan perbedaan ilmu agama dengan ilmu dunia itu dengan satu perumpamaan yang indah sekali. Itu perumpamaannya ketika musim liburan, maka para mahasiswa pada jalan-jalan naik kapal. Ada jurusan bahasa Inggris, ada jurusan sosiologi, ada jurusan kedokteran, ada jurusan macam-macam. Tapi jurusan Quran nggak ada. Oh, nggak ada jurusan Quran, karena jurusan Quran nggak sempat jalan-jalan, sibuk memikirkan hafalan saja. Di tengah perjalanan, karena kebetulan sang nahkoda yang menyetir kapal itu orang tua yang tidak pernah sekolah, maka orang-orang sekolah ini punya rencana buruk, pengen ngerjain orang tua tadi. Maka orang yang ahli matematika datang, "Mbah, kamu tahu nggak ilmu matematika?" "Apa, Nak?" "Matematika." "Apa? Matematika." "Jangan bilang mati-mati gitu toh. Nanti kalau mati betulan bagaimana?" "Oh, saya nggak tahu matematika itu." "Oh, begitu. Kau rugi, Mbah. Hidup sekali nggak pernah belajar matematika, rugi." Kata orang ahli matematika. Datang lagi orang jurusan teknik sipil. Datang kepada mbahnya, "Mbah, pernah dengar nggak ilmu teknik sipil?" "Apa? Sikil." Kalau sikil yang buat jalan tuh tahu, kalau teknik sipil nggak tahu. "Oh, rugi kamu, Mbah. Hidup sekali nggak tahu teknik sipil, rugi." Gantian yang lain-lain WC satu persatu. Mbahnya diem saja dongkol. Oh, anak-anak itu kok nggak ada akhlak semua. Anak zaman sekarang sekolah malah jadinya barbar, ini bagaimana ini?
Yang begitu kalau sekolah dunia itu jadinya nggak punya akhlak begitu, Bang. Akhirnya setelah diem, kapal terus berjalan. Tiba-tiba sampai tengah lautan, ombak besar menerjang, badai menghadang, kilat pun bergantian menyambar-nyambar. Maka kumpulan mahasiswa itu sudah ketakutan semua. Mbahnya datang kepada kumpulan mahasiswa, anak-anak, kamu tahu nggak ilmu tentang berenang? Loh, apa itu? Kita hanya sekolah saja, nggak pernah tahu ilmu berenang. Sekarang yang katamu kedokteran, apa semua tadi, sekarang nggak ada yang berguna. Yang berguna hanya ilmu berenang. Dan sekapal nih yang bisa berenang, saya saja. Kalian akan mampus, saya bisa berenang. Ya begitulah ibaratnya orang itu dengan ilmu dunia dibangga-banggakan S1, S2, S3, kebanyakan S sampai pilek. Dan seterusnya. Begitu masuk kuburan tidak ada yang bermanfaat, ternyata yang bermanfaat hanya ilmu tentang Quran. Makanya maksudnya ilmu di sini apa? Maksudnya ilmu agama ini. Ilmu tentang Quran, maknanya Al-Quran, memahami tentang Al-Quran, dan yang berhubungan dengan Al-Quran dan sunnah Nabi itu, fikih, hadis, dan sebagainya. Ilmu-ilmu yang dunia itu bukan yang dimaksud di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, qalilul ilmi khairun min katsiril ibadah. Sebagaimana sudah dijelaskan kemarin, karena ilmu itu adalah sumber, maka namanya sumber mesti lebih utama daripada hasilnya. Kita punya beras 5 ton sama kita punya sawah, lebih utama punya sawah. Karena beras 5 ton dimakan lama-lama akan habis. Kalau sawah dipanen akan tumbuh lagi, dipanen akan tumbuh lagi, dipanen akan tumbuh lagi. Maka ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Sebagaimana sudah dijelaskan panjang kemarin. Sekarang wa kafa bil mar'i fiqhan idza abadallah. Cukup seseorang itu dianggap sebagai ahli ilmu, orang yang paham dengan agama ketika dia menghamba kepada Allah. Makanya ilmu agama yang bagaimana yang akan menyelamatkan kita? Ilmu agama yang akan menyelamatkan kita ada ilmu yang mendorong kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya ilmu itu begitu. Ilmu mengenal Allah sehingga kita tahu kita itu siapa, Allah itu siapa. Sehingga kita ini berjalan seperti berjalannya seorang hamba, makan dan minum seperti makan minumnya seorang hamba. Itulah pemahaman yang harus masuk dalam hati kita. Sekarang kita ini sudah banyak belajar ilmu, tapi karena ilmu ma'rifatnya ini kurang, sehingga tambah tinggi kelasnya, duduknya tambah di belakang. Itu sudah seperti itu. Kalau ditanya Kang, dulu rajin sop awal, sekarang kok sholatnya di belakang, kenapa? Saya itu sudah kebanyakan pahala Ustadz. Kalau nanti di depan terus kasihan anak-anak yang kecil-kecil itu belum pernah lihat kiai langsung. Kalau saya udah sering, maka saya biar teman-teman itu dapat pahala ngelihat kiai juga. Besoknya dilihat bukan hanya masbuk, bukan hanya di belakang, masbuk. Loh, kok masbuk Kang? Nanti kalau saya nggak masbuk, ilmu cara lupa nanti. Makanya saya harus masbuk, ini penting ini untuk mengamalkan fikih itu loh. Oh begitu. Besoknya di sebagian masbuk kok gak kelihatan juga. Ternyata di kantor. Kok sholat di kantor kenapa Kang? Sholat tuh gak wajib kok di masjid itu. Di masjid itu sunnah. Sunnah itu ma yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang kalau dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tidak berdosa kok dimarahin, ini bagaimana tuh? Jadi jangan dimarahin kalau nggak sholat di masjid itu. Oh begitu. Besoknya bukan hanya sholat di kamar,
jam 6 baru sholat subuh. Lah kok sholatnya qodho toh Kang? Loh qodho juga sah kok. Besoknya lagi sudah nggak sholat. Loh kok udah nggak sholat? Allah Maha Pengampun. Repot kalau sudah begini nih. Kenapa bisa seperti itu? Karena pemahaman agamanya baru dari zahirnya saja, belum masuk dalam hati. Pemahaman kenalnya dia kepada Allah itu baru di luar saja. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau membagi tingkatan makrifatnya manusia kepada Allah itu menjadi 3 tingkatan. Diibaratkan seperti kelapa itu. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan serabut kelapa. Itu yang bisa melindungi, tapi ketika kelapa itu mau dikonsumsi, dia akan dibuang seketika. Maka tingkatan yang di luar ini seperti imannya orang munafik. Imannya orang munafik itu ketika di dunia menjaga dia. Dia dihukumi seperti orang iman, nggak halal darahnya, boleh jalan kemana-mana dan sebagainya dan sebagainya, sehingga dikatakan wa mang tasabu ilal islami illa li sauni dimaihim alla tusala. Orang-orang munafik ini mengaku iman bukan karena yakin kepada Allah, mengaku iman karena biar darahnya itu terjaga. Karena zaman dulu kalau nggak mau iman ya lepas kepalanya. Lah iman yang seperti ini di dunia menyelamatkan, tapi di akhirat tidak ada manfaatnya sama sekali. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu dzuruna naqtabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura fadriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min kibalihil adab. Jadi orang-orang munafik ketika sampai di akhirat, mereka melihat orang-orang iman itu punya cahaya yang terang, tergantung kualitas imannya. Maka akhirnya mereka teriak-teriak, "Wahai orang iman, tunggu, bagi-bagi dong cahayanya." Dikira cahaya itu bisa dibagi-bagi sebagaimana dia bagi-bagi uang di dunia itu. Bagi-bagi cahayanya. Maka orang iman mengatakan, irji'u wara'akum faltamisu nura. Sudah cari sendiri tuh. Dulu disuruh iman nggak mau, malah jadi munafik. Ya sekarang nggak ada gunanya iman kamu. Maka itu imannya orang munafik, ngaku kenal kepada Allah, tapi sebenarnya hatinya ingkar kepada Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Yang kedua, iman seperti batok kelapa itu. Batok kelapa itu berguna sampai akhir. Kalau kita mau bikin santan itu batoknya masih ikut juga itu, bukan serabutnya, batoknya, dan masih bermanfaat buat cincin. Apalagi zaman dulu ngetren cincin batok kelapa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi namanya batok, walaupun bermanfaat tidak ada rasanya. Batok itu nggak ada rasanya itu. Makanya imannya tingkat kedua itu ya iman akan menyelamatkan orang dari azab di akhirat, tetapi iman yang tanpa rasa. Sholat juga gak ada rasanya, ngaji gak ada rasanya, hafalan Quran gak ada rasanya, istighosah gak ada rasanya. Bagaimana mau ada rasanya? Al-Fatihah mulai bismika Allahumma ahya, kemudian alhamdulillah di ahyana pas subhanallah bihamdika. Akhirnya gak ada rasanya sama sekali. Itulah iman kita yang sekarang ini. Iman tapi tidak ada rasanya. Kita ini semuanya insya Allah iman. Dan iman yang seperti ini cukup menyelamatkan orang dari neraka. Tetapi ini perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Ma'rifatnya, ilmunya, mengenal Allah perlu ditingkatkan. Sampai tingkatan ketiga, yaitu isi kelapa yang sudah diproses jadi minyak yang begitu bening. Maksudnya bagaimana? Hatinya itu bersih dari selain Allah. Yang ada di hatinya hanya Allah saja. Kenal hanya kepada Allah saja.
Adapun dia makan itu karena ada perintah kulu baru makan. Minum ketika ada perintah washrobu baru minum. Nikah karena ada perintah tanakahu baru nikah. Selainnya nggak ada. Kalau nggak diperintah nikah ya nggak nikah, nggak diperintah makan ya nggak makan, nggak diperintah minum ya nggak minum. Itulah tingkatan imannya para wali-walinya Allah. Maka kita usaha terus minta kepada Allah agar iman kita meningkat sampai itu, sehingga kita mudah untuk mengamalkan ilmu-ilmu kita. Insyaallah. Wa kafa bil mar'i jahlan idza u'jiba bi ra'yihi. Cukuplah seseorang itu dianggap sebagai orang yang bodoh ketika dia takjub dengan pendapatnya sendiri. Takjub dengan pendapatnya sendiri. Maksudnya bagaimana ini? Maksudnya orang itu ketika dia kurang wawasan, pengetahuan yang sedikit, perasaannya itu sudah pengetahuan yang menyeluruh, sehingga dia menjadi orang yang sombong. Yang bisa di dunia ini hanya saya saja, selain saya bodoh semua. Yang alim saya saja, selain saya jahil semua. Yang wali saya saja, selain saya setan semua. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika orang itu kurang ngajinya. Kayak orang kelas 1 itu, kalau dia belajar mabati fikih, hafal, perasaannya sudah ngalah-ngalahin mufti. Padahal ya tahunya baru kelas 1 saja. Kalau dia mau meningkat lagi, belajar sampai kelas 2, maka dia tahu, oh ternyata kemarin tuh belum pinter toh saya itu. Nanti kalau naik ke kelas 3, dia baru tahu, oh ternyata pas kelas 2 itu belum pinter toh. Naik sampai tahasus, oh pas kelas 1 itu ternyata bodoh sekali ternyata. Sampai sekarang saja masih nggak pinter. Ketika orang itu tidak mau menuntut ilmu lagi, tidak mau belajar lagi, akhirnya dia itu berbangga dengan pikirannya sendiri. Maka biar kita terjauh dari ini, harus selalu ngaji minimal sampai tahasus 2. Insyaallah. Gak usah tergoda kanan, tergoda kiri, ngaji terus. Kalau ada orang yang bilang, kita jangan ngaji lama-lama, pulang saja. Nanti kalau kamu ngaji terus mau makan apa? Pulang jadi sarjana lebih indah di dunia. Maka kita katakan kepada orang yang mengatakan seperti itu, sebagaimana kata-katanya Nabi ketika ditawari oleh orang Mekah untuk meninggalkan dakwah. Kita katakan kepada orang mereka, wallahi law wudi'a asy-syamsu bi yamini wal qamaru fi yasari ala an atruka hadzal ilm ma taraktuh hatta yaj'alani Allah minal ulama au ahlika fi talabil ilm. Demi Allah, seandainya Allah letakkan matahari di tangan kananku, bulan di tangan kiriku, untuk aku meninggalkan ngaji di Al-Fatah ini, tidak akan saya tinggalkan sampai saya jadi ulama atau mati dalam keadaan mencari ilmu agama. Insyaallah. Salatullah